Qala al-musannif rahimahullah wa bi'tibari dzati ila mufradin wa murakkabin wal mufradu ka Zaidin wa Usamah wal murakkabu salasatu aqsamin. Alam ditinjau dari zatnya, mufrad dan murakkab ditinjau dari zatnya ke mufrad dan murakkab. Dan sekarang tinjau zatnya alam. Ada yang alam mufrad dan ada alam murakkab. Jadi kemarin video tasakhus yang musamma wa ada mutasakhus. Yang kedua bi'tibari zatnya alam. Ini ada alam mufrad dan ada alam murakkab. Wal mufradu ka Zaidin wa Usamah wal murakkab salasatu aqsam. Nah, sekarang alam murakkab ada 3 macam. Pertama, murakkabun tarkiba idhafatin. Murakkab susunan tapi susunan idhafi. Susunan mudhaf ilaih. Murakkabun tarkiba idhafatin, susunan seperti susunan idhafah mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih. Abdillahi, contohnya Abdillah. Abdillah ini alam, tapi dia murakkab. Dia alam, tapi dia murakkab. Murakkab tarkib idhafah. Tarkib idhafi. Abdullah, Abdillah huna murakkab tarkiba idhafi. Idhafa dia. Wa hukmuhu, ingat hukum murakkab tarkib idhafi. Tarkib idhafi ya. Ayyuraba al-juz'ul awal min juz'aihi. Juz'ul awal, ayat juz'ul awal abdu. Juz'ul awal, ayat juz'ul awal, juz'ul awal yaitu abdu. Ayyuraba al-juz'ul awal, di'irabkan juz yang pertama dari 2 juz. Kan dari 2 juz, kan dia kan idhafah itu kan 2 juz. Abdun sama Allahi. Mana juzul awal? Abdu. Mana juz tsani? Abdu Allahi. Dia di'irab bihasabil awamil ad-dakhila alaih, dengan sebab awamil yang masuk kepadanya. In kana amil yaqtadi rafa, maka abdu dibaca rafa. In kana al-amil yaqtadi nasba, dia dibaca nasab. Wa in kana al-amil yaqtadi jarra, maka dia pun jar, itu abd. Wa yuqbadu tsani, ayat tsani, as-tsani min juz'ai. Kan dia juz. Juzul awal abdun wa juz'ani Allahi. Baik. Jadi yu'rabu juzul awal, ayat juzul awal abdu. Ya, dari 2 juz. Ya, dari 2 juz yaitu Abdullah. Kemudian mana al-awwal yaitu abdu. Dia di'irabkan ditinjau awamil yang masuk kepadanya. In kana amil yaqtadi rafa, dia pun dibaca rafa. Wa in kana al-amil yaqtadi nasba, dia pun dibaca nasab. Tapi ingat wa yuqtadu tsani, aina tsani Allahi fil idhafati daiman. Dijarkan yang kedua itu dengan sebab idhafah daiman selama-lamanya. Idzan Abdullahi mudhaf ilaih yang kedua itu pasti jar selamanya. Adapun yang pertama juzul awal itu lihat amilnya, bisa rafa, bisa nasab dan bisa jar. Ada mana murakkabun tarkiba idhafatin. Abdillah, perhatikan ya, wa hukmu ayyuraba juzul awal min juz'aihi. Ingat juzul awal wa huwa abdu. Ain juz'ani Allahi. Dan dia adalah murakkabun min juz'aihi. Baik. Hal jelas insyaallah tentang amil murakkab idhafah, tarkib idhafah. Terusnya wa murakkabun tarkiba majzin. Sekarang murakkab tarkib majzi. Tarkib majzi. Ka ba'la bakka wa sibawaihi.
Tarkib majzi ditulis. Huwa kullu kalimataini. Huwa kullu kalimataini nazalat sanihima manzilata ta'it ta'nis. Mimma qablaha. Wa hukmul awal ayyuftaha akhiruhu kala labaka wa hadara maut illa in kana ya falsakkan kama di kariba wa hukmu tsani ay yu'raba bidh-dhamma wal fathah illa in kana kalimat wai fayubna al-kasra kasih bawai. Undur Audhu Masalik juz 1 halaman 136. Juz 1 halaman 126. Dan sekarang murakkab tarkib majzi. Tarkib majzi itu kullu kalimatain, setiap dua kalimat. Ya, dan yang dikatakan majzi pasti dua kalimat. Tarkib majzi, susunan majzi itu kullu kalimatain, semua dua kalimat. Nazalat zanihima mangzilata ta'nis. Nazalat yang kedua ini ditempatkan tempatnya ta'u ta'nis. Ya, jadi nazalat zanihima manzilata ta'itanis mimma qabla. Jadi yang kedua ini ditempatkan kedudukannya seperti ta'itanis dari apa-apa yang sebelumnya. Nah, seperti ta'itanis seperti saburatun atau fatimatu atau muslimatun, kedua muslimah sama ta'. Nah, seperti itu. Dari dua kalimat, yang kedua dari dua kalimat ini ya menempatkan atau ditempatkan, disesuaikan tempatnya dia ya pada tempat ba'u ta'nis dari kata-kata yang sebelumnya. Ada tarkib majzi. Coba antum lihat kata-kata si bawai, dua kali apa enggak? Si bawai sama si ba sama waihi. Si ba waihi. Dua kalimat. Waihi ini yunazir mangzilata ta'u ta'nis. Contoh lagi, apa-apa? Ba'labaka, ba'laba. Apa ini? Ba'laba. Ba'labaka, ba'labaka, ba'la satu, baka dua. Ba'labaka. Maka ba'labaka, baka di sini yunazir mangzilata ta'u ta'nis.
Baik hewan. Terus ma'di kariba. Dua kalimat. Ma'di sama kariba. Ini juga apa? Yunazil manzilatus tsani ta'at ta'nis. Ya yunazil manzilata ta'at ta'nis. Apa namanya? Mimma qablaha. Terusnya hukmul awal sekarang. Hukum pertama seperti ini. Itu di slide Indonesia dan Kamil Awal Makalik. Hukmul awal. Lihat. Apa? Tarkib masjid pasti dua susunan. Pasti dua kalimat. Tarkib masjid pasti dua kalimat. Itu pasti. Hukmul awal ayyub saha akhirhu. Ya, hukum yang pertama, kalimat yang pertama pasti di fathah akhirnya. Contohnya ba'la pasti di fathah. Hadara maut hadara. Ini hadara. Ini di apa namanya? Di fathah. Jadi hukum yang pertama itu pasti di fathah. Illa in kana ya'an faisakkan, kecuali kalau ya diakhiri dengan ya pasti disukun seperti ma'di kariba. Mana yang pertama? Ma'di kan ya ada ya-nya, maka dia disukun. Kalau selain ya maka dia di fathah. Itu hukum pertama. Wa hukmul tsani, hukum yang kedua apa? Harakat yang kedua, kalimat yang kedua itu di i'rab dhamma dan fathah. I'rab mamnu minas sarfi. Di i'rab mamnu minas sarfi. Kecuali kalau diakhir dengan wai pasti dikasrokan nama mabni al-kasr fi sibawai. Idzan ba'labaka ja'a ra'aitu ba'labaka ka dibaca. Marartu bi ba'labaka ka. Kawan dibaca ka karena mamnu minas sarfi. Ingat ini. Jadi cara i'rab antum lihat pertama dan i'rab yang kedua. Kalau yang pertama selain ya dia dibaca fathah. Selain ya dia dibaca fathah. Tapi kalau diakhiri dengan ya maka dia disukun. Disukun. Hal yang pertama. Hukum yang kedua itu di i'rab mamnu minas sarfi. Di i'rab mamnu minas sarfi. Kecuali apa? Diakhiri dengan wai. Kalau wai mabni alal kasrah sibawai. Sabiwan lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah wa murakkabu tarkib wajzib kaba'labaka wa sibawai wa hukmuhu ay yu'raba bizammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarran. Ini musannif rahimahullah bahasa akhir atau awal? Akhir. Baik. Sini hukumnya di i'rab dengan i'rab dhamma ketika rafa dan fathah ketika nasab wa jarran. Kasair asma allati la tansarif. Seperti semua isim-isim yang tidak munsharif. Berarti apa? Berarti mamnu minas sarfi hada fil akhir. Jadi beliau disediakan barakallahu fiik tidak membahas i'rab yang pertama. Kalau pada target idhofi dia i'rab pertama. I'rab pertama dan i'rab yang kedua. Tapi ketika beliau pada tarkib masjid di sini, beliau nggak menjelaskan bagaimana i'rab yang kedua ini bagaimana, i'rab yang pertama itu bagaimana. Tapi beliau jelaskan dalam kitab Audhul Masalik. Kasail asma allati la tansharif. Hadza idza lam yakun makhtuman biwai. Ini selama tidak diakhiri dengan wai. Kayak apakah? Ba'labaka ini dibaca apa yang rafa ketika dhamma ketika rafa dan ketika nasab dan jar dibaca fathah karena huruf nasarfi. Nah, kalau diakhiri dengan wai fa in khutima biha, kalau diakhiri biha dengan wai bunyinya alal kasri kasibawai rohawaihi, apalagi maradawaihi, ya pokoknya wai diakhiri dengan wai salmawaihi. Nggih dewi ora ono contone. Terus qala al-musannifu rahimahullah wa murakkabun tarkiba isnadin. Murakkab ya tarkib isnadi. Tarkib
isnadi. Ada tarkib majzi, ada tarkib idhafi, yang selanjutnya ini tarkib isnadi. Nah, apa yang tarkib isnadi? Ibnu Hisham pada tarkib majzi enggak mendefinisikan, tapi tarkib isnadi mendefinisikan. Nah, ya, pada tarkib majzi enggak mendefinisikan, tapi dalam tarkib isnadi mendefinisikan. Wahwa, dan apa itu tarkib isnadi? Wahwa makana jumlatan fil asli. Tarkib isnadi itu adalah tarkib yang asalnya adalah jumlah. Wa kalimat jumlah ini yasmal jumlah fi'liyah wa yasmal jumlah ismiyah. Ingat. Jadi apa tarkib isnadi? Dia adalah pada asalnya dia adalah jumlah. Tarkib isnadi itu adalah pada asalnya dia adalah jumlah. Ingat, pada asalnya dia adalah jumlah. Kasabah karena ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Terus jadi nama. Contoh ada kota ada nama qoma zaidun. Qoma zaidun. Atau yaqumu zaidun. Atau namanya Muhammadun mahirun. Ini nama. Tapi asalnya dia itu jumlah. Kalau asalnya dia jumlah, baik ismiyah kah atau fi'liyah kah atau seluruh jumlah kah, ya, jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah kah, maka ini adalah tarkib isnadi. Tarkib isnadi. Jadi kan sekarang, wa hukumnya annal awamila la tu'athiru fihi syai'a. Bahwasanya awamil ini tidak mempengaruhi dia. Alhamdulillah. Wa hukmuhu annal awamil la tu'athiru fiha syai'a. Awamil itu enggak mempengaruhi sama sekali. Awamil enggak mempengaruhi sama sekali. Jadi jaa zaidun. Namanya dia jaa zaidun. Jaa zaidun. Ya, ra'aitu jaa zaidun. Marartu bi jaa zaidun. Enggak berpengaruh sama sekali. Tetap posisi dia seperti itu. Ngerti kayak man? Ada orang namanya Saraka Zaidun. Ya, jaa Saraka Zaidun, marartu bi Saraka Zaidun, ra'aitu Saraka Zaidun. Jadi itu. Terus bagaimana? Bal yuhka, bahkan dihikayakan ala ma kana alai, atas apa-apa yang ada padanya minal hari qabla nakal, keadaan dia sebelum dinukil menjadi alam. Jadi caranya hikayat dihikayakan sebagaimana asal keadaan dia sebelum dinukil menjadi nama. Jadi jaa fi'il madhi, jaa kedua fi'il madhi. Zaidun apa? Hah? Apa Zaidun? Fa'il dari jaa wa jaa Zaidun. Hikayah. Hikayah sebagai apa? Sebagai fa'ilnya jaa. Ditulis mana hikayah. Tak paham? Al-hikayah. Al-hikayah hiya iradatul lafzi ala ma tasma'uhu duna ta'athurin bil awamil al-jadidah wahya imma hikayatul kalimah au hikayatul jumlah fa hikayatul kalimah kan takula kana fi'l madhi naqis
Fa kalimatu kana aslan fi'lun naqis fayakunu huna mahkiyah fayahun mahallu kalimat kana annaha mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah mana min dhuhuriha harakatul hikayah baik. Wa amma hikayatul jumlah ka'an taqula qara'tu qul huwallahu ahad fa jumlah qul huwallahu ahad mahkiyah faya fi mahallin nasab lil fi'l qara'tu faya fi mahallin nasab lil fi'l qara'tu undur mu'jamul wasit fil i'rab undur mu'jamul wasit fil i'rab halaman 56 sampai 57. Jadi ringkasnya begini, dikitin dulu. Kita punya tarkib isnadi. Contohnya ja'a Zaidun. Jadi antum cara mengi'rab ja'a fi'il madhi. Madhi ja'a. Ja'a kedua fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya ja'a gitu. Wa jumlah ja'a Zaidun apa? Fi mahali raf'in. Mana amin dhuhuri apa? Harakatul hikayah. Ngerti? Karena hikayah itu seperti menceritakan. Ja'a Zaidun. Sepertinya antum itu menceritakan ja'a hikayah ja'a Zaidun. Jadi itu jangan kok nanti gimana mengduhuri asikol wa ta'adzur atau apa lagi istighol mahal bihadir munasabah. La, ini ta'adzur apa namanya kan dikatakan dia itu marfu ya, dan tanda rafa'nya dengan apa? Dhamma muqaddarah. Man mengduhuri apa? Harakatu hikayah. Harus hikayah mencegah ini karena ini sudah hikayah doang, sekali sudah hikayah doang. Saya definisi hikayah berarti kan iradatul alfat. Yang namanya hikayah itu adalah iradatul alfat. Menginginkan suatu lafaz alamat tasma'u, atas apa-apa yang kamu mendengarkannya. Ada hikayah jadi kamu apa namanya? Kamu menginginkan suatu lafaz atas apa-apa yang kamu telah mendengarkannya. Dengan tanpa harus dan tidak terpengaruh dengan awamil-awamil yang baru. Gak terpengaruh. Gak terpengaruh dengan awamil-awamil. Contohnya gini. Ente ingin apa yang barakallahu fik mendengarkan kata masalah apa namanya kul huwa, atau ente mendengarkan kata-kata Muhammadun mata. Mata. Jelas, hari jumlah, seret. Terus antum ingin menceritakan jumlah Muhammadun ja'a. Ente lihat, sami'tu Muhammadun mata. Jadi awalnya kata-kata Pak Muhammadun ja'a.
Nah, Muhammadun ja ini tidak terpengaruh dengan amil baru yang namanya sami'tu. Tidak terpengaruh. Antum menginginkan lafaz itu sesuai yang kamu dengar. Karena kamu dengar Muhammadun ja'a. Ya, ini kan lafaz asal. Ini kan lafaz asal. Ah, kami ingin menceritakan sesuai apa-apa yang kamu dengar dari lafaz itu. Nah, ini maknanya. Terusnya, emah ada yang bentuknya hikayatul kalimah. Hikayah itu bentuk kalimat, hikayatul kalimat. Seperti hikayah kalimat kan takut kana fi'lul madhi. Jumlah kana lewat ya. Kan takut kana fi'lul madhi. Inti mengatakan seperti kana Zaidun qa'iman. Kalau bilang fa kalimatu kana atau kana fi'lun naqis. Atau begitu juga yang lainnya fa kalimatu kana fi'il naqis. Di sini. Maka cara menghiraf fa kalimatu kana, ente ingin berbicara kana itu adalah fi'il madhi. Maka begitu, maka kalimat kana asalnya pada dasarnya jelas dia itu fi'il naqis. Coba posisi dia di sini makiyah dihikayakan. Berarti tempat kalimat ini kedudukannya sebagai mubtada kana utawi kana iku fi'il naqis. Berarti kana fi'il apa? Mubtada. Berarti kana ini adalah dia fi'il madhi. Bagaimana kita katakan dia itu mubtada? Iya, tapi posisi dia adalah hikayah. Wailah asalnya fi'il madhi naqis. Cuma karena mimbabil hikayah makiyah dia itu, maka dia menduduki i'rabnya mubtada dan dia rafa. Jadi kana itu i'rabnya apa? Dhamma. Rafa. Tanda rafa'nya dhamma muqaddara. Mana min dzuri apa? Hikayatul kalimah. Maka wala maturafi dhammatul muqaddara. Mana min dzuriha harakatul hikayah. Wa amma hikayatul jumlah ka'an taqul qara'tu qul huwallahu ahad. Ente cara aminnya bila qara'tu fi'il dan fa'il, kul mubtada, kul fi'il amr, huwa dhamiru sa'an, gitu bisa. Huwa Allahu mubtada ahadun, kul huwa wahidun, khobarnya. Atau kira seperti biasanya. Tapi ketika antum gabungkan dengan fi'il setelahnya, maka antum katakan bayya fi mahalli nasab lil fi'li ka'il jumlah. Kul wallahi fi mahalli nasab, jumlah mananya karena fi'il qara'tu, dan dia adalah alal hikayah. Wah kata. Bagaimana juga ja'a Zaidun qa'imun. Ja'a telah datang. Ya ja'a fi'il madhi. Zaidun khabar, Zaidun fa'il. Maka jumlah ja'a Zaidun yang kedua, i'rabnya apa? Fa'il dari ja'a yang pertama. Ngerti? Dan tanda rafa'nya dhamma muqaddara mana min dzuriha al harakatul hikayah. Sudah saya maksudnya. Makanya bal yuhka bahkan dihikayakan ala makan ali minal hal atas apa-apa ya seperti keadaan dia sebelum sebelum dipindahkan menjadi nama sebelum dipindahkan menjadi nama. Kalau sudah dipindahkan jadi nama ya sudah berarti dihikayakan seperti tadi. Dengan ini kita mudah membahas, kita bagus sekali. Kita dulu ingin cari definisi hikayah itu apa, nggak ketemu. Ya, mereka kan hikayah gitu saja. Tapi kitab ini memberikan penjelasan ternyata makna hikayah itu seperti itu. Nah, maksudnya ini kan, kalau sudah paham lagi, paham lagi, mantap nih. Nah, qala al-musannif rahimahullah, wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam itu terbagi menjadi 3, alam isim, alam kunyah, alam laqab. Ada alam dengan tersim bi'tibari dalalatihi ala maknan zaid alal alamiyah aw adami dalalatihi. Ditulis di kali ini. Wa yanqasimu, ini kan harus disebutkan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Tadi kan disebutkan bi'tibari tasukkhus, bi'tibari mufrad wa murakkab, langsung wa yanqasimu begitu toh. Bi'tibar apa ini? Enggak disebutkan bi'tibar toh, ditulis wa yanqasimu ay
Indah qali wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqabin di situ. Wa hadha taqsim bi'tibari jalalatihi. Wa hadha taqsim bi'tibari jalalatihi ala maknan zaid ala al-alamiyah aw adami jalalatihi. Ungdur al-Wafi juz 1 halaman 693. Ungdur al-Wafi juz 1 halaman 693. Pembagiannya nomor 3 ini ditinjau. Jadi alam terbagi menjadi 3. Ada alam isim, ada alam kunyah, dan ada alam laqab. Maksudnya ini alam ini ditinjau bi'tibari jalalatihi. Ditinjau alam ini menunjukkan makna zaid, makna lebih. Makna lebih daripada man alam. Nah, namanya alam. Contohnya Abu Bakrin atau Al-Ustadu atau Zainul Abidin. Ini kan ada makna lebih toh. Makna lebih dari arti nama kan gitu. Kalau namanya kan taruhlah Abu Bakar bin Bakar. Tapi di sini ada makna lebih. Makna lebih ada tambahan Abu. Kalau laqab ada gelar. Berarti kan tambahan lebih, gitu kan? Dari makna asal makna alam. Ngerti enggak? Kan kalau alam itu kan sekedar nama toh. Kalau ditambahi, kalau ditinjau daripada ini pembagian, alam itu ternyata ada yang mempunyai makna lebih dan ada yang makna yang enggak memiliki makna lebih kan gitu. Kalau memiliki makna lebih adalah kunyah sama laqab. Adapun kalau alam biasa tidak memiliki makna lebih kecuali hanya alam. Maka ini makna alam itu terbagi alam laqab, alam kunyah sama alam isim. Karena apa? Karena alam itu pada dasarnya ada makna tambahan dan ada yang tidak memiliki makna tambahan. Jangan perhatikan ini. Jelas ini saja ini. Ada makna ini adalah iktibarnya ditinjau. Jadi pembagian ini ditinjau daripada jalalatihi, menunjukkannya ala maknan zaid, makna lebih atas makna alamiah, atas makna alamiah wa adami jalalatihi, dan tidak menunjukkan makna lebih. Jelas insyaallah. Tahu Jabir? Jadi ada alam kunyah, alam laqab, alam isim. Ini apa? Ini ditinjau dari apa? Dari apa? Ditinjau dari apa? Dari penunjukan alam itu sendiri. Apakah dia memiliki makna lebih ataukah tidak? Sudah Salih? Paham Salih? Sudah nggak nulis sayangku tadi sudah? Salih. Bukunya kok penuh dengan sayang sudah. Baik. Paham insyaallah. Wadhalika tuh. Li'annahu in budi'a bi'abin au ummin kana kunyatan. Jikalau alam itu didahului oleh ab sama kana kunyatan, berarti dia kunyah. Ini kan lebih kan? Memiliki makna lebih kan? Karena ada abun, ada umun. Berarti memiliki makna lebih daripada makna alam yang sebenarnya. Baik. Ka'abi Bakrin wa Ummu Bakrin wa Abi Amr wa Ummu Amr wa illa, jika tidak, wa in usyira birif'atil musamma, jikalau dirasakan birif'atil musamma, diangkat orang yang diberi nama itu, jadi dirasakan atau diisyarat dirasakan birif'atil musamma, yang diberi nama itu terangkat, kazaidil abidin, seperti apa? Penghias apa ya kan? Agama, seperti penghias masa Allah ini. Ini namanya apa? Au apa ya kan? Au wa'atihi, baik? Atau au wa'atihi itu apa? Rendahnya martabat dia, rendahnya orang yang diberi nama itu, seperti kuftin wabattatin. Apa kuftin artinya? Cebol. Kuftin. Kufatin. Anak punya sukun ini beda.
Di komusnya apa? Kufa. Anak punya kof, fa-nya disukun pas. Allah dilihat komusnya. Di matan. Oh, di matan. Terus. Di matanan. Di matan kufa. Yang benar dibaca kufa wa kufatin. Seperti kufa. Mana? Cebol. Bato. Mana berbeda? Bebek. Wa angsin nako. Hidungnya apa? Hidungnya unta. Falakobun. Maka dia namanya lakob. Wa illah jika tidak. Fasmun dia isim. Kazaitin wa amrin. Seperti Zaid dan Amr. Ringkasnya ikhwan. Barakallahu fiik. Jadi namanya lakob. Itu kalau ada isyarah, diisyaratkan ada unsur pujian, dia adalah lakob, ya. Baik, kalau juga andai kata ada istilahnya zam sertaan, maka dia adalah lakob, dia adalah lakob. Jadi kalau kinayah apa bebek itu? Hah? Bebek apa? Lambat. Bebek ya lambat, kerjanya malas ya. Hah? Itu bebek. Nah kalau apa cebol? Kecil kali cebol ya? Cebol itu kecil. Wong kecil kali cebol. Bato orangnya. Kufa orangnya. Kalau bebek suka terbang, makan terbang tidur. Jenenge bato. Suka main-main di dalam apa? Suka main di dalam air. Namanya bato. Makannya akeh. Bebek itu makannya banyak sekali. Suka ngendok. Berarti kan suka tidur, makan banyak. Seperti bato. Itu. Ya. Wah ini namanya lakob. Wa illa ismun kazaitin wa amrin. Jadi ringkasnya apa? Jadi ringkasnya itulah namanya lakob. Ada isim, ada kunyah, ada lakob. Kamu khair? Kalau Zaid apa? Khair, Zainul Abidin. Apa ini? Lakob ya. Itu lakob. Al-Ustad Al-Khair. Gimana? Lakob. Nah, lakob ya kan. Baik. Baik di sini kan, kalamnya Imam Muhyiddin rahimahullah bagus sekali untuk membedakan alam isim, alam kunyah dan alam lakob. Muhammad Muhyiddin di sini bagus sekali ringkasnya begini. Untuk membedakan alam itu kunyah atau lakob atau tidak, dibedakannya penting. Satu begini. Lihat dulu, lihat awal kali orang tuanya memberi nama. Kalau orang tuanya awal memberi nama itu sudah namanya Abu Bakar, dia adalah alam isim. Kalau awal kali orang tuanya dinamai bebek, maka namanya isim. Jadi dari awal intinya itu. Jadi kalau awal inti kedua orang tuanya itu menamai asal namanya seperti itu, ini isim. Baru namanya amrun torik, perkara yang baru. Kalau asal namanya orang tua dikasih nama Zaidun, terus dikasih bato, berarti lakob. Kalau enggak dikasih apa? Kasih abun au berarti kunyah. Itu bagus sekali. Kalau di sini kan enggak. Kalau diawali abun au umun, kan namanya kunyah. Berarti ketika orang tua awal kali menamai dia nama abun, namanya apa? Namanya kunyah. Wasilah sekadalik. Wasilah sekadalik. Yang benar bukan seperti itu. Namanya isim. Karena awal kali dinamai seperti itu. Jadi itulah apa namanya perkataan Muhammad Muhyiddin ini termasuk kata-kata yang jarang dijumpai. Yang ma'ruf dalam kitab-kitab kami itu. Apa itu kunyah? Didahului oleh Abu Ma'umun. Apa itu lakob? Kalau ada istilahnya madah atau ada zam, itu kan ma'ruf mereka. Tapi yang benar tidak seperti itu. Ditulis Indaqoli, tapi agak panjang, karena ringkas saja sedikit. Indaqoli Ghazaidan wa Amrin. Qala Muhammad Muhyiddin rahimahullah fi ta'liq al-Qatar. Qala Muhammad Muhyiddin rahimahullah fi ta'liq al-Qatar. Khairun min hadhihi at-tafriqah. Khairun
min hadhihi tafriqah allati dzakaraha al-muallif. Ayuqal in ma summiya fihil walidan waladahuma awal al-amr hina wiladatihi yu'tabaru isman sawa'un akana qad suddira bi abin aw ummin aw akhin aw ukhtin am lam yusaddar. Wa sawa'un ush'ira bi rif'atil musamma fihi au bid'atihi am lam yus'ir wa ma utliqa ba'da dhalika ala sahibil ism in kana qad suddira bi abin aw ummin aw nahwihima fa huwa kunya. Sawa'un usyira bi madhin am bi dhammin am lam yash'ur ka Abi Bakrin wa ma lam yasdur bi ahadihima fa huwa laqabun wala bud ayyushira hina idin bimadhin au zammin. Saya terangkan ini bagus sekali kata-kata ini. Mutiara indah. Mutiara indah ya. Kata Imam Mukhir rahimahullah, khairun paling baik min hadis tafriqah daripada perbedaan yang disebutkan oleh mu'alif, oleh Ibnu Hisham tentang alam kunyah, alam laqab, itu paling apik itu ini loh. Ayyuqal dikatakan, jikalau kedua orang tuanya memberi nama anaknya awal kalinya ketika lahir, itu dinamakan ism. Baik. Enggak peduli apakah diawali dengan abin, au ummin, au akhin, au ukhtin, ataukah tidak. Dalil kunyah itu tidak hanya abun atau umun tok. Akhun masuk, ukhtun masuk, ibnun masuk. Ala khilaf panjang dari para ulama. Nah kalau andai kata diawali dengan akhu Zaidun lebih, atau namanya apa dia? Al-Isim. Nah ini. Jadi baik diawali dengan abun atau umun atau abun atau ukhun atau yang lainnya. Ketika awal kali dilahirkan itu dinamai oleh orang tuanya itu namanya isim. Nah, atau
usir birif atil musamma atau dengan nama yang kayak ada istilahnya terangkat namanya dia derajatnya ataukah tidak tetap dikatakan apa alam isim. Contoh nih, lah sekarang Muhammad itu apakah enggak ada istilahnya apa Muhammad kan dipuji. Apakah bukan apa? Bukan lakup pun dipuji dia. Ya enggak? Contoh apa lagi yang dipuji? Nah itu namanya apa Muhammad itu? Isim atau lakup? Padahal dia punya apa? Dia dipuji. Dipuji itu apa? Berarti kan lakup. Tapi ketika awal kali dia dinamai Muhammad berarti alam isim. Gitu lah kawan. Masyaallah. Season ini. Ini isim atau lakup ini? Lakup ini. Gitu. Tapi karena awal kali dinamainya seperti itu, ya berarti apa? Isim. Hati lihatnya, bukan lihatnya setelah, tapi lihat awalnya. Kapan dikatakan isim? Ketika awal kali ibu antum ngasih itu barulah. Kecuali nama antum dikasih ibu namanya Darja, dikasih namanya Dari, atau dikasih namanya Pak Slamet, atau dikasih apa? Baru diganti Abu gitulah. Itu kayak kunyah. Atau isolakop gitu. Jelas. Wa ma'utliqa ba'da dzalik ala sahibil ismlah. Ketika itu setelah dikasih nama ini kok diitrakan dengan nama yang lain. Jikalau didahului diawali dengan abin au umin au nahwi, kata Nabi apa? Bisa ukhtun, bisa akhun, bisa ibn, maka itu namanya kunyah. Baru setelah itu diawali dengan itu nama, berarti itu namanya alam kunyah. Setelah itu kalau ada isyarah madhin, ya, madah atau cercaan atau enggak ada isyarah. Dari ke sini. Belum mereka penjelasan. Saya ini. Yang namanya alam kunyah, ya kan alam kunyah kan, kawan. Baik memiliki makna pujian atau makna cercaan atau enggak memiliki makna, tetap dikatakan kun. Seperti Abu Lahab. Cercaan. Ya, Abu Wail, Abu kecelakaan. Itu celaan. Abu Bastoh, bapaknya bebek. Celaan. Tetap dikatakan kunyah. Atau seperti Abu Bakar, enggak punya arti apa-apa. Laris a wala wala. Enggak, kan? Maka tetap dikatakan pun kunyah karena dilihat oleh Abu. Baru setelah itu awal, kedua, dan ketiga, pertama dan kedua. Dan nomor 3, selain itu namanya alam lakob. Alam lakob harus memiliki rif'ah dan memiliki wallah, imma terangkat wa imma rendah. Ngerti? Hak ada perbedaan supaya ngerti. Nah, sekarang gimana contohnya sekarang? Orang tua ngasih nama 3. 3 ini sekaligus. Contohnya, Ansari punya anak, dinamai anaknya itu Muhammad Abu Bakar, apalagi Zaidul Abidin, tahu nih dikasih nama. Jenenge apa ngene iki? Atau namanya apa dia? Isim, jelas isim. Karena awal kali orang tuanya menamai apa? 3 nama. Kita orang Indonesia tahu jenenge. Presiden desa ku mane ku akeh namane ku bocelaan ku apene kono. Nah, itu namanya alam isim. Karena orang tuanya memberi nama seperti itu. Jelas salehan. Jelas sini jelas. Jelas salah nih. Jelas. Kamu kalau jelas sini, saya sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.